cepetan bang, udah diizinin kata dia gitu kan. Lantai 2 nih bang, berhenti dong, kebuka dan gelap dong. Raten gitu kan. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng gua Fadil. Kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman horor. Penasaran? Langsung aja nih kita sambut. Halo Bang. Halo bang, Nama siapa Bang? nama Julian, Tinggalnya di mana nih kalau boleh tahu? tinggal di Cikini. Gini ya. Boleh bocorin nggak nih sedikit? Mau cerita apa nih Bang? Saya mau cerita tentang pengalaman selama di Jogja nih bang. Jadi saya kan kuliah di Jogja tuh, jadi pindah ke Jogja, kuliah di sana dan aktivitas selama di sana lah. Penasaran kan cerita si Bang Julian ini? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar gua terus semangat bikin video kayak gini. Wah, udah jam 00 nih. Kalian tahu kan apa maksudnya? Waktunya cerita horor. Oke, jadi saya mau cerita nih bang. Pengalaman saya itu tahun 2012, pertama kali pindah ke Jogja, karena saya kebetulan diterima kuliah di sana. Nah, saya itu tempat tinggal pertama saya atau kos-kosan saya di Jogja itu di namanya Gang Pontosari, Gondokusuma, Klitrenlor lah lebih tepatnya. Nah, di sana itu tuh posisinya dekat sama salah satu kampus dan dekat juga sama kamar mayat sebuah rumah sakit lah, kayak gitu. Jadi nggak terlalu jauh dari situ. Berarti emang deket banget tuh sama, Iya, deket sama banget. rumah sakitnya sama kamar mayatnya. Betul bang. Nah, tapi memang di situ tempat-tempat pemukiman, jadi pada banyak kos-kosan dan lain-lain gitu. Di kos-kosan itu tuh sebenarnya awalnya baik-baik aja, nggak ada masalah apapun lah, nggak ada gangguan apapun karena saya juga nggak neko-neko lah gitu kan bang. Nah terus ada satu malam itu setelah 3 bulan tinggal di sana, saya itu ngerasa ada yang aneh gitu. Jadi satu malam itu saya setengah sadar gitu kan, setengah sadar. Entah kenapa karena baru-baru pindah, saya tuh ngerasa pas setengah sadar itu saya manggil mama saya gitu. Mah, ini kenapa mah gitu? Kok kayaknya berat mah, ada apa ini mah gitu. Ya namanya kan baru pindah ya. Nggak sadar lah ya. Nggak sadar itu di kosan. Jadi saya tidur itu ngadep ke kanan gitu kan bang. Terus manggil mama saya gitu. Kenapa ini mah? Nah terus pas saya melek, saya ngeliatlah ke arah atas gitu kan. Nah pas ngeliat ke atas itu ternyata ada sesosok perempuan yang lagi duduk di bagian perut saya gitu. Langsung tuh ya. Langsung ada tuh ya. Langsung ada. Lihatnya coba boleh jelasin nggak bentuknya tuh kayak gimana? Ya bentukannya perempuan, rambut panjang dengan muka yang putih pucet itu, dan dia juga pakaiannya putih gitu. Nah terus posisinya itu selain dia duduk di atas, dia tuh megang bagian leher saya gitu. Makanya saya ngerasa udah didudukin terus dicekek lah, kayak gitu kan. Nah itu saya akhirnya berusaha ngelawan dengan baca ayat-ayat lah gitu, dan berusaha menggerakkan jempol kaki dan berdoa supaya nggak diganggu. Kenapa emang harus ngegerakin jempol kaki itu? Karena dulu pernah orang bilang kan kalau ada orang kesurupan atau apa kan jempol kakinya dipencet atau apa kan. Nah jadi saya ingat itu, jadi saya gerak-gerakin. Nah nggak lama saya sadar lah bang, gitu. Pas sudah subuh itu saya sadar. Berarti itu kejadiannya tahu-tahu bangun udah subuh gitu ya? Iya, tahu-tahu bangun tiba-tiba udah azan subuh aja gitu bang. Lalu di kos-kosan itu juga tuh kita sering dengar ada suara drum band.
Drum band kayak gimana? Drum band yang kayak ada mayoretnya gitu loh. Kayak pawai-pawai gitu. Iya kayak mungkin ya? pawai-pawai karnaval gitu loh. Nah itu tapi nggak setiap pagi didengar. Oh jadi ini kejadiannya pagi hari. Di pagi hari. Setiap pagi hari. Nggak setiap pagi hari tapi selalu di pagi hari. Oh, selalu Misal di pagi seminggu hari. sekali atau seminggu 2 kali. Iya gitu sih bang. Salah satunya. Terus Nah terus karena lokasi kos-kosan pertama saya ini sebenarnya karena saya kan nggak punya kendaraan ya pada waktu itu ya. Nah jadi saya milih untuk pindah lah yang lebih dekat ke kampus. Akhirnya saya pindah di kosan kedua, yang mana ini saya tinggal di situ terakhir lah selama berkuliah ya, tinggal di sana. Nah kos-kosan saya ini lokasinya persis depan seberang kampus, Oh lebih dekat lagi. lebih dekat. Nah jadi tinggal jalan gitu bang. Nah tapi kalau dilihat dari geografisnya itu dia di seberangnya ada kayak hutan kecil gitu bang. Hutan kecil. Jadi ukurannya itu kira-kira 0,5 hektar gitulah misalkan. Nah itu ada hutan. Nah itu saya ngekos di situ untuk yang kedua. Iya. Lalu di situ juga saya ada kejadian aneh. Jadi saya kan dulu waktu skripsi nih bang, pas skripsi itu kan suka begadang ya. Iya. Karena biar nggak ke distract gitu loh untuk ngerjainnya. Jadi saya sering begadang dan tidur itu pagi, kayak jam 3 atau setengah 4. Nah, pernah lah saya pas tidur, itu saya sering tidur di lantai, cuma beralaskan karpet gitu, nggak di tempat tidur. Nah, yang anehnya itu pas gua lagi tidur, di sana itu, pernah tuh gue tiba-tiba kayak kesetrum gitu bang, tegang gitu badan. Tegang gitu badannya, tiba-tiba Keram. kayak keram gitulah, tegang. Tiba-tiba badan tuh tegang aja gitu. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba dan gue tuh ngerasa kok kayak ada sesuatu gitu loh, entah ada yang masuk atau apa. Tiba-tiba tuh gue keram aja gitu. Tiba-tiba. Itu setiap malam apa gimana? Apa emang pas tidur di lantai itu? Dibilang tiap malam sih enggak juga bang, tapi pasti selalu pas gue lagi tidur di lantai itu lah. Pas lagi tidur di lantai. Dan itu kejadiannya sering. Dan itu sering frekuensinya bang, mungkin ada lah selama gue pas di situ itu 10 kali ada bang. 10 kali. Iya. Dan itu selalu tiba-tiba pas lu tidur di lantai. Betul bang. Dan setelah gue pindah dari sana kan, sekarang misalkan gue udah pindah ke rumah, gue nggak pernah ngalamin hal kayak lagi gitu. gitu lagi. Nggak pernah sama sekali bang. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung email atau DM Instagram kita. Nah itu cerita tentang kos-kosan bang. Lalu gue lanjut coba tentang kampus ya bang. Oh ada lagi ya? Iya. Cerita gue di kampus. Nah jadi kampus gue ini itu cukup gede lah bang. Ada 5 gedung. Gedung A, B, C, D, E gitu. Ya. Nah mahasiswanya kan juga banyak bang. Mahasiswa aktifnya itu kurang lebih 1.000 mahasiswa lah di satu fakultas itu. Nah yang sering dipakai mahasiswa itu buat kuliah itu namanya gedung B. Gedung B ini sebenarnya gedung baru bang. Baru banget. Ya B baru. Ya gedung B gitu bang. Nah terus pernah gini bang, pas semester 3 atau 4 gua ada praktikum nih bang di gedung B, yang mana praktikumnya itu habis asar jam 3:30 gitulah. Nah praktikumnya gue di lantai 6. Praktikum di lantai 6 itu kan kurang lebih 2-3 jam ya bang. Pokoknya selesai itu sebelum maghrib lah bang. Nah jadi gue sama teman-teman yang praktikum itu di lantai 6. Kalau udah mendekati maghrib itu kan lampu-lampu di lantai itu pasti dimatiin bang. Udah 5:30 gitu tuh pasti udah dimatiin lah kan. Kecuali pas lagi ada praktikum di lantai 6 baru di lantai itu masih dinyalain kan gitu bang. Nah pernah lah dalam 14 kali pertemuan pernah ada satu pertemuan yang pulangnya itu 6:15 gitu lah bang, atau 6:10. Kayak udah maghrib tapi belum kelar nih posisinya gitu bang. Ya udah turunlah kami naik lift kan bang. Turun lift. Kebetulan ada satu temen gue nih yang konyol bang. Gimana caranya?
Nah, jadi kalau dari lantai 6 ke lantai 1 kan bisa kita pencet lift itu langsung ke lantai 1 kan, Iya, Bang, biar bisa. langsung ke tujuan kan. Temen gue mencet semua lantai, Bang. Oh iya. Padahal Konyol ya. konyol kan. Iya. Padahal Pengen mampir ya. Nah, padahal posisi kan udah lewat maghrib ya, Bang ya. Iya. Dipencet dong sama dia semua lantai dari lantai 1 sampai lantai 6. Nah, kebetulan yang di lift itu sekitar 8 orang lah. Itu 8 orang itu cowok semua atau ada ceweknya atau gimana? Ada ceweknya, Bang. Kayaknya 4 cewek dan 4 cowok. Oh. Nah, 8 Iya. orang dari lantai 6 ingin ke lantai 1 kan, Bang. Pengen balik ya kan. Nah, terus karena dia mencet, ya mau nggak mau dong kita di tiap lantai berhenti kan. Iya. Ya udah. Dari lantai 6 ke lantai 5 berhenti kan. Pintu lift kebuka. Gak ada orang. Gelap, Bang. Iya. Lobby gelap kan. Nggak ada kuliah, nggak ada Nah. praktek kan. Turun lagi ke lantai 4 ya kan, Bang. Sama, gelap. Ke lantai 3 pun sama, gelap. Nah, di lantai 2 nih, Bang. Berhenti dong, kebuka dan gelap dong. Nggak tahu kenapa, Bang. Tiba-tiba pas pintu lift kebuka, kira-kira 3 detik setelah kebuka, itu lift menandakan kalau dia tuh full. Yang naik dong berarti ya. Nah, itulah, Bang. Waduh. Coba Bang bayangin, dari lantai 6 kita berdelapan itu nggak ada masalah, maksudnya lift nggak nunjukin dia full. Pas berhenti di lantai 2, satu lantai terakhir, dia tiba-tiba full, Bang. Bunyi, Bang. Nit, 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 gitu, Bang. Dan Terus? akhirnya teman gue yang Berarti kan kalau bunyi itu kan full, berarti kan otomatis lift nggak bisa ketutup kan? iya dong, Bang, Iya. nggak bisa Terus ketutup akhirnya dong. gimana tuh? Ya udah, akhirnya temen gue ini minta maaf lah yang mencet itu kan. Maaf, nggak ada maksud untuk ganggu, katanya dia maafin ya gitu. Terus dia akhirnya keluar, Bang, si temen gue yang cowok ini satu orang keluar kan, Yang mencet. yang mencet dong tanggung jawab keluar Iya. dia, keluar lift. Ini yang nyuruh dia kesadaran dia sendiri apa yang nyuruh semua? Kesadaran dia sendiri kesadaran, untungnya. iya. Dia turun, terus dia ngomong maaf kita nggak ganggu. Baru dia balik lagi kan, baru lift itu mau jalan, Bang. Jadi Padahal nggak full lagi ya? Nggak full lagi. Gitu. Udah itu kampus. Iya, Bang, gitu. Nah, terus barulah kita sampailah di lantai 1 di situ. Bisa. Terus main salah-salahan dong. Ya udahlah, Bang, gimana lagi ya kan? Gitu ya. Iya. Pengalaman lah. Iya. Gitu. Terus ada lagi nggak pengalaman di kampus itu? Nah, ada lagi, Bang. Ada lagi. Gue lanjut ceritanya, Bang ya. Masih di gedung yang sama nih, di gedung B. Jadi pada suatu waktu itu gue lagi Jumatan lah ceritanya kan, Bang. Jumatan. Terus ada teman gue yang lagi di lantai 2 itu, di salah satu lab kayu lah gitu kan. Nah, dia tuh lagi skripsian juga gitu kan, Bang. Lagi nge-lab lah istilahnya, butuh analisis data segala macam gitu kan. Ya udah dia sendirian akhirnya di lab kayu itu. Karena laborannya kan juga sholat Jumat kan. Nah, terus selesai sholat Jumat, gue kan ke lobi gedung B tuh, Bang, dari masjid ke lobi gedung B di lantai 1. Ya udah gue duduk lah istirahat situ sambil nunggu teman kalau nggak salah. Nah, terus teman gue ini yang lagi nge-lab di lantai 2 tiba-tiba lari. Itu cewek apa cowok? Oh iya, teman gue namanya Hiana, cewek. Oh cewek. Nah, kan dia nggak Jumatan kan. Dia tiba-tiba tuh lari dari atas ke bawah lewat tangga gitu, Bang. Lari-lari. Tahu-tahu lari aja gitu ya. Iya, Bang. Terus Gue lihat dong dari lobi kan. Gue sapa lah. Kamu kenapa, gitu kan? Kok lari-lari gitu, mengejar apa gitu kan? Ceritalah dia. Jadi selama orang-orang lagi Jumatan, terus dia di lab, kursi sama meja labnya itu katanya digoyang-goyangin. Goyang-goyang, gerak-gerak sama penunggunya situ gitu loh. Dan itu lab dan lantai yang sama kemungkinan, Bang, sama cerita sebelumnya. karena lantai 2 ya. Lantai 2 itu, Bang. Ya udah. Terus dia dengan takut cerita akhirnya kayak gitu. Padahal itu posisi habis Jumatan loh, Bang. Siang ya. Siang, Bang. Tuh. Oke. Berarti kampus itu apa emang udah punya sejarah di lantai 2 itu ada horor
apa gimana? Iya, sebenarnya memang kalau dari penjaga-penjaganya ya, kayak dari security kampus itu udah bilang bahwa di kampus itu tuh memang pasti ada lah, dimanapun juga ada Ya, kan. ada. Nah, tapi yang mereka tahu itu sudah ditaruh di basement sebenarnya, Bang. Maksudnya? Jadi kan dari lantai 1 tuh ada lantai bawah lagi, Ah. basement gitu. Itu ada lab juga. Katanya sih udah dikurungnya di situ atau ditaruh lah di situ. Kalau kata yang jaga. Kata yang jaga security. Nah, tapi nggak tahu kenapa dia lepas lagi atau gimana, dia balik lagi ke lantai 2. Jadi berarti di kampus itu emang sering kejadian, tapi di lantai 2 terus tuh Iya, kejadiannya. benar. Utamanya sih di lantai 2 sih, Bang. Paling angker gitulah di lantai 2 itu. Terus ada lagi cerita yang mau diceritain? Selama di Jogja masih berkaitan dengan kampus kan, Bang. Jadi kan gue sempet KKN loh, Bang. Oh iya, Desa Penari juga. Desa nelayan sih. Iya, kayaknya. Desa Rakyat. Nah, jadi gue KKN itu kebetulan dapatnya deket, Bang, di Bantul. Masih wilayah DIY lah, Yogyakarta kan, Bang. Nah, jadi Lu KKN berapa orang tuh? nah ini, Bang. KKN itu sekitar 24 orang lah, Bang. Rame ya. Rame. Satu unit atau satu tim besar itu 24 orang. Terus dibagi lagi. Iya, bener, Bang. Dibagi per kelompok itu, atau kita nyebutnya sub unit, Bang. Itu masing-masing 8 orang. Gitu. Dan itu 8 orangnya campur, cewek cowok. Campur, Bang, cewek cowok, terus dari fakultas-fakultasnya juga dicampur, di mix gitu lah, Bang, biar terwakili gitu. Nah, jadi dibagi 88 orang kan, dari 24 bagi 3 kelompok kan. Nah, kebetulan kelompok gue ini dapet di salah satu dusun lah, namanya Dusun Karang. Terus berlapan di situ kan. Nah, namanya KKN kan kita ini ya, Bang ya, harus gotong royong ya. Iya. Nah, jadi kita bersih-bersih, pengerjain program juga bareng-bareng. Ada program individu, program kelompok gitu kan, Bang. Nah, salah satu tugas yang bareng-bareng adalah piket kan, Bang. Iya. Nah, jadi gue ceritain dulu deh. Jadi kan dibagi 3 kelompok, Benar. artinya ada 3 pondokan. Nah, pondokan gue yang di Dusun Karang itu depannya itu sebenarnya masjid. Persis depannya itu masjid. Terus kalau masjid kan ada keran-keran gitu, Bang ya, buat wudhu kan. Iya. Nah, tapi di luar masjidnya itu juga ada keran-keran berjejer. Itu buat apa? Sama buat wudhu juga. Mungkin untuk buat wudhu juga, tapi di luar letaknya, atau mungkin buat Pak Dukuhnya gitu, Bang. Karena masjidnya ini juga di depan rumah Pak Dukuh. Nah, pondokan gue juga pondokannya di rumah Pak Dukuh sebetulnya, cuma dipisah gitu loh, Bang. Pisahkan. Nah, terus piket ya, Bang ya. Piket ini kan gue kebetulan kebagian cuci piring itu hari Kamis kalau nggak salah. Sama temen gue cewek namanya Vena. Nah, gue tuh nyuci piring waktu itu jam 10 malam kalau nggak salah. Atau kurang lebih jam segitulah, Bang, sama dia. Nah, gue nyuci piringnya di depan pondokan, yang keran yang di luar. Keran di luar. Jadi ada keran tuh ada 5, Bang. 1, 2, 3, 4, 5 jejer kan. Nah, terus keran itu kalau mau buka airnya kan harus diputer biasanya, Bang. Diputer atau digeser lah, digeser, Bang. Nah, digeser. Nah, gue nyuci deh tuh kebetulan sama si Vena, emang hari Kamis. Jadi berdua nih? Iya, berdua, Bang. Nyuci piring kan, berdua. Ya udah selesai cuci piring. Terus mungkin kayak masih ada sabun-sabunnya gitu. Terus kebetulan juga gue belum sholat isya waktu malam itu. Ya udah gue akhirnya ngambil wudhu lah, ya kan. Di keran yang nomor 5, Bang, yang paling ujung lah ya. Nah, paling ujung kanan gitu kan. Gue ambil wudhu di situ. Terus pas gue udah mau nyuci kaki nih, artinya fase terakhir kan itu ya, kalau orang wudhu kan, tiba-tiba di keran nomor 4 itu airnya keluar, Bang. Keluar sendiri gitu? Keluar sendiri. Padahal kerannya digeser, harus digeser? Harus digeser. Kalau gitu nggak mungkin nyala sendiri kan? Nggak bisa, Bang. Iya. Kalaupun nyala mungkin semuanya kali ya, Iya, kalau Bang. error gitu ya. Ini Benar. cuman nomor 4 doang? Nomor 4 persis di samping gua wudhu itu, Bang. Dan lu lihat jelas-jelas Iya, kayak gitu? betul, Bang. Terus?
Apa yang lo lakuin? Ya, Setelah lo lihat itu. gimana ya bang ya, gue akhirnya gue ya udahlah, gue akhirnya nggak bereaksi apa kayak ya udahlah biarin gitu. Udah gue selesaiin wudhu gue dong, udah habis itu gue selesaiin wudhu gue, udah gue sholat lah di pondokan, habis itu tidur gitu. Nah keesokan harinya gue ceritain dong ke teman-teman gue ya kan. Nah kalau kata teman-teman gue sih itu mungkin lo disapa Jul sama mereka gitu. Perkenalan karena baru-baru gitu kan. Tuh kalau boleh tahu bang, lu KKN berapa lama tuh di tempat itu? Oh iya, KKN gue tuh selama 2 bulan bang, 60 hari. Oh 60 hari di situ? Iya di situ. Pondokannya di situ, tapi programnya kan ya dekat-dekat situ juga sih, di kampung itu juga, gitu, di dusun itu, gitu bang. Nah terus singkat cerita, KKN udah terlaksana dan pengen penutupan dong bang. Nah terus satu unit gue nih yang 24 orang, kan ada ketuanya tuh. Ketua unitnya tuh merencanakan untuk mengadakan closing ceremony gitu lah bang. Bikin acara lah ya? Iya, bikin acara, namanya di desa kan, pengen bikin acara kayak wayangan gitu juga lah, pertunjukan gitu kan. Nah kebetulan yang di kelompok gue itu ada 3 orang cowok yang dapat peran gitu dalam pertunjukan. Namanya yang pertama Miki, itu dia jadi Janoko perannya. Lalu yang kedua ada Yudi, Mas Yudi itu dapat peran jadi Punokawan, jadi garengnya. Lalu gue dapat peran jadi Bagong waktu itu. Nah jadi kami bertiga dapat peran lah itu kan. Nah, dan kami latihan lah bang di pendopo gitu, kayak ada balai kecil gitulah, ada kayak panggung gitu pendopo kalau kita biasa nyebutnya di sana di Jawa. Latihan lah sampai malam gitu kan bang, kurang lebih jam 10-an juga lah bang gitu. Baliklah ke pondokan gitu. Nah terus jadi di salah satu teksnya teman gue yang namanya Miki yang jadi Janoko, itu dia dapat teks itu kurang lebih ada yang kayak gini nih bang, raten gitu kan. Nah pas gue pulang, gue kebetulan lagi duduk di depan, kayak di terasnya pondokan gitu loh bang, teras rumah. Teman gue yang 7 orang kan di dalam, yang cowok tuh ada 3 kan termasuk gue, masuk si Miki sama Mas Yudi itu. Nah pas gue lagi duduk di teras sendiri, kira-kira jam 10 atau jam setengah 11 malam, itu gue dengar si Miki tuh kayak lagi latihan itu, yang teksnya Raden. Oh, gue dari depan ini dong, wih si Miki rajin bener ya, masih latihan. Udah, gue sambil di depan lah itu duduk-duduk. Terus nggak lama setelah itu sekitar 5 menit atau 10 menit gue masuk juga kan bang, karena udah malam gue tidur lah kan. Besokannya gue ngobrol dong sama si Miki gitu. Mik, lu ini banget, rajin banget latihannya. Sampai kemarin aku masih dengar ini kamu latihan teks gitu kan. Hah? Dia bilang, dia kaget, heran gitu. Ah, latihan apa Jul? Ya latihan itu toh buat closing, gue bilang gitu kan. Gue dengar kemarin lo ngomong, raden gitu. Terus si Miki bilang apa? Jul, aku tuh semalam abis kita dari pendopo langsung tidur. Jadi bukan dia nih yang ngomong ya? Iya, kemungkinan dia bukan dia lah bang. Dia tapi bilang, jelas banget tuh suaranya. Suaranya jelas banget dan kayak dia yang ngomong. Bener bang. Dan teksnya itu sama bang dengan yang dia latihan itu. Ya raden. Kayak diikutin gitu ya? Iya. Godainnya ya? Iya bang. Jadi ya udah lah bang. Gue cukup tahu aja. Terus akhirnya si Mikinya bilangnya gimana tuh? Setelah tahu kalau lu digodain kayak gitu, akhirnya gimana tuh sih? Ya si Mikinya juga sebenarnya takut ya bang ya, tapi ya kita berusaha nerima aja lah. Memang mungkin ya kan ada dimensi gitu kan. Tapi pas jalan acara tuh lancar ya? Nggak ada yang ganggu ya? Iya, alhamdulillahnya lancar sih bang semuanya. Betul. Terus ada lagi nggak yang mau diceritain lagi? Oh iya bang, sebelumnya gue juga keinget satu cerita nih. Waktu gue masih SMP gitu loh bang.
rumah gua kan di Cikini itu Iya. rumah agak lama gitu bang ya, rumah agak tua lah. Nah terus di sana juga gua kadang ngerasain hal-hal yang aneh gitu bang. Nah salah satu yang gue inget itu pernah lah suatu malam nih bang, abis isya gitu, 7:30 lah ya kurang lebih. Nah gue kan sama adik gue cewek, sering ribut lah bang ya. Ya namanya kakak adik kan kadang pasti ada ributnya ya bang. Nah jadi pernah gue sama adik gue itu ribut di salah satu sudut rumah gitu lah, jadi agak ke pojok gitu. Gue udah agak lupa meributkan tentang apa tuh ya, anak SMP sama anak SD gitu kan. Yang jelas gue sama dia ribut deh tuh di pojok rumah itu. Nah terus pas gue lagi ribut gitu, tiba-tiba bang, persis di sebelah telinga gue tuh ada yang teriak bang. Teriak. Nah, teriak atau suara lah bang, yang kurang lebih suaranya gini. Itu jelas banget. Jelas banget bang. Dan gue namanya anak SMP bang ya, denger kayak gitu, gue langsung teriak bang, langsung bang. Gue nya mungkin yang teriak ya, gue langsung takut lah itu pokoknya. Itu kejadian jam berapa tuh kira-kira? Kurang lebih jam 7:30 bang. 7:30 malam. 7:30 malam. Oh masih ini ya padahal ya? Iya masih belum malam-malam malam. banget gitu kan pak. Gitu. Terus ya udah gue akhirnya berhenti dong berantemnya sama adik gue kan. Terus ceritalah sama nyokap. Gitu. Itu posisinya di pojoknya pojok mana tuh kalau boleh didetailin gambarin? Pojoknya itu jadi persis di sebelah pintu masuk rumah gitu bang. Jadi rumah gua kan masuk tuh langsung ruang tamu. Iya. Nah itu kan ada pojoknya tuh sebelah. Nah kita tuh ributnya di situ waktu itu berantem gitu lah. Tiba-tiba ada yang suara kayak gitu di kuping gua dan itu jelas banget. Gitu. dua-duanya apa satu doang? Satu doang sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Dan lu langsung kaget dong, siapa yang bisikin gua nih? Gitu. Iya bang, lu buat bisikin lagi bang udah Udah teriak banget. Ya. Pengang nggak habis itu? Apa gimana? Pengang sih enggak bang, tapi ya namanya gue masih SMP waktu itu ya, langsung istilahnya mental gue sih yang kaget banget di situ bang. Nah jadi memang gue dari situ sih gue udah cukup sering lah ada punya interaksi sama makhluk yang lain. Gitu. Terus kejadian di rumah itu selain itu ada lagi nggak? Di rumah itu yang paling gue inget itu sih bang. Itu. Iya. Selebihnya nggak ada lagi? Selebihnya yang benar-benar ada di ingatan gue tuh nggak ada bang, karena mungkin kurang serem kali bang ya. Nah terus gue kan selama di Jogja itu kan aktif organisasi. Nah terus kami tuh punya sekretariat gitu bang. Sekretariat ini kayak rumah kos-kosan gitulah. Ada 5 kamar, 3 kamar di bawah, 2 kamar di atas. Nah anggota kami ini kurang lebih ada 50 orang. Tapi yang benar-benar tinggal di sekretariat itu cuma 2 orang, si A sama si B. Nah ini si A si B ini cowok dua-duanya atau cewek dua-duanya atau selang-seling? Iya, cowok dua-duanya bang. Cowok dua-duanya, kebetulan cowok dua-duanya. Iya, si A sama si B. Nah, gua kan sering ke situ juga ya bang ya, namanya anggota organisasi kan pengurus, pasti sering main ke sekretariat. Pernah suatu malam tuh gua main ke sana, terus si A ini lagi ngobrol gitu di ruang tamu sekretariat gitulah kan, di bangku, ada bangku-bangkunya gitu, sama salah satu teman juga. Tapi si B ini lagi keluar gitu. Ya udah gue nimbrung dong ngobrol sama si A sama temannya itu juga. Terus karena gue kebelet ini bang, gue pergilah ke belakang kamar mandi kan. Nah terus pas gue ke kamar mandi tuh ya gua itu kan buang air lah gitu, pintu kamar mandi diketok-ketok bang. Gue pikir si A atau temennya itu kan pengen masuk kan ya. Terus gua kan heran bang, perasaan gua baru masuk gitu kan, kok udah diketok-ketok aja gitu kan, gak sabaran banget. Ya udah gitu, itu gue selesaikan urusan gue di dalam kamar mandi kan, gue keluar lah kan. Gue keluar, gue ke ruang tamu lagi kan. Gue samperin deh tuh temen gue si A sama satu lagi kan. Terus gue nanya sama mereka, lu ngapain sih? Ganggu aja, gue bilang, gue kan baru masuk kamar mandi gitu. Ngapain lo ketok-ketok? Kalau lo tadi mau ke kamar mandi ya lo duluan aja bilang kan.
kata anggota yang satu lagi tuh, ya itu tadi kan gue kan habis dari toilet lo ketok-ketok kan pasti. Enggak bang katanya, itu dari tadi di sini ngobrol berdua katanya. Iya bang. Akhirnya kayak gitu banget ya. Ah, Ada gangguan ada aja ya. gangguan kayak gitu sih bang. Terus ada lagi nggak tuh yang di organisasi gangguan selama lu berorganisasi? Yang di organisasi yang gue alamin sendiri sih itu sih bang. Itu doang. Tapi Iya. kayak teman-teman lu apa gimana gitu? Paling mereka kayak lihat sekelebat ada yang lewat gitu sih. Kalau cerita tuh mereka kayak ada yang Nggak lewat. pernah kayak lu gitu. Tapi nggak pernah ada yang aktivitas sampai ngetok-ngetok pintu Kayak kamar lu mandi doang atau gitu ya? pintu kamar. Nggak Cuman ada. sekelibat doang ya kalau Iya. anggota yang lain ya. Bener banget. Dari si A si B itu ceritanya itu doang. Tapi yang bener-bener kayak gue gitu cuma gue doang. Padahal gue nggak tinggal di situ kan. Iya. Oke bang. Jadi gue keinget cerita juga selama di Jogja itu, hari-hari akhir gue di Jogja lah istilahnya. Gue kan sempat kerja nih bang di Jogja. Berarti setelah lulus kuliah nih ya? Betul. Iya. Nah gue sempat lulus kerja di Jogja. Setelah lulus gue ngikut salah satu senior gue lah. Kebetulan beliau punya perusahaan CV gitu. Lokasinya tuh tapi di Gunung Kidul gitu. Sedangkan gue kan tinggalnya di Sleman ya, di Iya. kota gitu kan. Lumayan lah ya. Lumayan sebenarnya. Nah tapi gue memang nggak mesti ke kantor sih bang. Meskipun kantornya di Gunung Kidul gue nggak mesti ke kantor gitu. Kadang ya seminggu sekali, seminggu 2 Berarti kali. kerjanya online nih? Kerjanya lebih banyak online ya gitu. Nah lalu pernah lah gue ke Gunung Kidul suatu hari gitu bang ya. Pernah ke kantor gue di Gunung Kidul. Gue kan motoran gue bang. Pulang pergi. Nah gue sampai hampir jam 7:30 malam deh tuh di kantor Gunung Kidul itu. Padahal sebelumnya kan gue nggak pernah ya bang, nggak pernah kayak gitu. Itu gue pulang lah, dan itu keadaan gelap bang. Di Gunung Kidul kan masih banyak hutan-hutannya tuh bang. Jadi kalau kita jalan tuh kanan kiri hutan gitu. Kalau nggak warung ya hutan. Nah, gue pulang kerja itu sekitar jam 9 mungkin gue udah nyampe lah. Itu lu naik apa tuh? Iya naik motor bang. Naik motor ya? Gue jam 9 nyampe, cuci tangan, cuci kaki gitu kan bang. Terus di luar kamar gue itu gue denger ada kayak suara jatuh gitu bang. Kayak Jatuh. pohon gede tuh rubuh gitu bang, tumbang. Ini bener-bener suara pohon jatuh. Suara pohon jatuh kenceng banget. Jadi pas di hari yang sama tuh ya, gue begitu. Tapi pas gue cek ke luar, nggak ada apapun yang jatuh. Dan lu nggak lihat sekitar lu gitu ada yang sama denger apa emang lu doang keluar gitu? Iya, cuma gue doang aja bang Yang denger? yang ngerasa kayak gitu. Gitu. Terus dan gangguannya itu kayak suara-suara gitu sih bang. Suara misal kayak tadi pohon jatuh, terus atau ada benda jatuh gitu, padahal nggak ada yang jatuh. Gitu. Dan itu sering? Setelah gue pulang malam itu dari kantor Gunung Kidul gue itu sering akhirnya. Tadinya nggak kenapa-napa? Nggak pernah kayak Nggak pernah gitu. gitu. Selama gue pulangnya nggak sebelum maghrib aja gitu ya misalnya. Gue tuh nggak pernah ngerasa kayak ada gangguan lah. Jadi lu berapa lama tuh di situ? Di mana? Di kantor itu? Di kantor itu kan gue 1 tahun sebenarnya kerja di sana. Nah kebetulan yang pulang malam itu sekali itu doang sebenarnya. Biasanya tuh gue pulang jam 5:30 lah. Gue sebelum maghrib tuh gue udah jalan biasanya. Nah itu kebetulan gue setelah Isya sih baru kali. Dan setelah itu baru tuh mulai kejadian? Baru adalah kejadian-kejadian aneh itu yang Coba boleh diceritain ya, kejadian-kejadian kayak gitu? kayak suara gitu, terus kayak melalui mimpi gitu bang. Mimpi apa? Ya kayak gue mimpi buruk terus gitu bang. Itu sih paling yang gue iniin apa yang gue alamin. Lalu gue konsultasi deh sama teman namanya si F lah ya bilang. Si F bilang itu ini bang apa? Ya mungkin ada yang ikut bang katanya. Nempel gitu kali ya? Nempel bang dari Gunung Kidul. Ya udah terus akhirnya gue di inilah sama si F di apa ya kayak di treatment lah sama si F supaya yang nempel ini balik gitu pergi gitu kan. Ya udah gue
Percaya nggak percaya sih bang ya udah gue percaya deh sama si F nih, soalnya dia memang punya kelebihan itu. Ini sorry nih bang, potong dikit. Ini temen lu dari mana nih yang si F ini? Nah jadi si F ini itu anak kampus lain sebenarnya. Dia itu kenalan adiknya pacar gue bang. Oh. Jadi gue ngomong sama adiknya pacar gue. Iya, jadi lu dikenalin sama adiknya pacar lu. Sama si F ini gitu kan. Ya udah, terus si F bilang kayak gitulah akhirnya. Ya udah, habis itu si F bilang lo harus ini bang apa? Kalau sarannya dia lo harus mandi lah kata dia. Mandi apa nih? Gue kan mikir juga kan. Jadi mandi ada di Sendang gitu. Jadi di Jogja itu kan ada makam atau makom ya nyebutnya. Pokoknya di kota gede itu ada sendang-sendang gitu yang itu buat mandi, buat ngebersihin itu. Gitu. Tapi ya niatnya untuk membersihin aja, bukan untuk yang lain-lain gitu kan. Ya gue kan namanya gue orang Jakarta ya, kayak gitu-gitu ya menurut gue kayak agak aneh juga kan sebenarnya. Tapi ya karena gue ingin lepas dari gangguan itu, akhirnya ya gue yakin sama si F, ya udah gue ikutin aja ya. Ikutin, benar bang. Terus gue ikutin kan bang. Nah ceritanya nih ini bang apa? Ada salah satu sendang gitu ya. Itu dia turun ke bawah gitu bang. Turun ke bawah. Jadi gue di situ tuh harus ya namanya kayak orang mandi harus nggak pakai apa-apa gitu. Tapi nggak akan kelihatan sama siapapun kok. Karena itu kan tembok gede itu di kota gede. Terus ada ininya nggak akan bisa diintip sama siapapun. Dan dijagain sama si F kan. Nah gue kan masih ragu-ragu ya bang ya. Waktu itu gue ragu-ragu, terus si F bilang di sambil ngerokok kan, cepetan bang udah diizinin kata dia gitu kan. Gue kayak masih ragu-ragu kan, mandi ya malam-malam gini loh, jam 9 malam bang. Jadi sendangnya itu kan masuk ke bawah, misal kayak ruangan gini, tapi nggak ada atapnya bang, langsung langit. Tapi nggak akan bisa dilihat orang. Kalau orang lihat ya si F pasti tahu lah ada yang ngintip gitu kan. Karena gue ragu-ragu bang, si F udah bilang, bang cepetan, kalau kamu nggak turun katanya, bentar lagi hujan loh katanya. Gue masih ragu-ragu bang, dan bener bang, hujan. Hujan tiba-tiba. Padahal kalau dilihat cerah tuh. Padahal kalau gue lihat ya bang ya, yang gue lihat itu langit tuh cerah. Nggak ada tanda-tanda mau hujan, nggak ada, angin kenceng gitu-gitu. Nggak ada kayak gitu-gitu bang. Jadi si F udah bilang, bang kamu udah diizinin, kamu mandi di bawah. Dia udah doa kan, kamu udah diizinin, kamu mandi di bawah, cepat gitu kan. Dan gue masih ragu-ragu ya bang ya, namanya tadi kan orang kota gitu lah bang, kaget lah dengan hal-hal yang kayak gitu. Berarti nih si F ini bisa dibilang kayak punya indigo gitu-gitu ya? Yes, bener bang. Terus suatu pas itu hujan kan, dan itu bener ya. Ya udah gue langsung kaget dan buru-buru lah akhirnya ke bawah. Ya udah deh, ayo mandi sekarang gitu. Udah gue mandi deh itu bang di sandang itu di bawah. Berapa kali ada bacaannya? Berapa bang? Sendiri. Gak dianterin sama si F. Si F cuma jagain di pagar gitu. Iya, kayak di luarnya pintunya itu. Gue sendiri bang mandi di situ. Dengan bacaan-bacaan ayat-ayatnya gitu lah bang. Terus? Ya udah gue mandi. Terus udah sih bang, dan itu tuh ada tiga sendang lah. 3 sendang yang lu mandiin? Iya, yang gue mandi di situ tuh ada 3. Oh jadi sendang 1 lu berapa kali? Terus sendang bacaan doa-doa, sendang kedua pun sama, dan sendang ketiga juga sama. Itu lu cuman pakai gayung apa berendam? Pakai ember gitu bang, jadi kita ambil gitu. Iya. Baru kita guyurin lah gitu bang. Gitu. Dan terus setelah itu? Alhamdulillahnya memang setelah itu ya, gue nggak ngerasa diganggu kayak gitu lagi. Mimpi burung nggak ada mimpi burung, suara-suara pohon jatuh lah, benda jatuh nggak ada. Setelah itu ya? Iya. Jadi setelah gue mandi di kota gede itu di sendang-sendang itu, jadi di kota gede itu kan ada masjidnya juga tuh bang. Jadi banyak yang ke masjid juga, tapi ada juga yang misalkan membersihkan diri, mandi-mandi di sendang itu. Terus si F tuh cerita sama gue bang waktu itu, jadi katanya pernah lah ada seorang penceramah gitu bang ya di masjid kota gede itu ceramahnya tapi
bisa dibilang agak keras lah Bang, gitu. Detailnya itu kurang lebih dia tuh bilang kalau orang-orang yang mandi di situ itu musyrik semua. Nah kurang lebih gitu Bang. Dia cerita kayak gitu, si F bilang kayak gitu kan. Dan tahu nggak Bang apa yang terjadi setelah itu? Si penceramahnya ini waktu mau pulang itu nggak bisa diri Bang. Nggak bisa diri? Nggak bisa diri dia. Di dalam masjid itu? Iya. Benar-benar nggak bisa diri? Iya nggak bisa diri. Nggak bisa bangun gitu. Bisa gitu ya? Iya. Itu si F cerita setelah dia ngomong kayak gitu? Setelah dia ceramah kayak gitu. Terus apa yang terjadi tuh? Si orang yang dengar-dengar ceramah gimana? Reaksinya? Reaksinya orang yang pada kaget kan Bang. Dan akhirnya mereka bantuin lah dengan nanya mungkin juru kunci atau orang yang ngerti lah di sekitar situ. Lalu si penceramah ini dibawa lah ke sendang-sendang itu, tempat-tempat yang feng shui-nya bagus itu lah ya bilangnya ya, tempat keramat gitu. Dan dia disuruh minta maaf lah di situ. Akhirnya minta maaf dia? Akhirnya dia minta maaf di tempat itu, dan setelah dia minta maaf dia bisa bangun lagi, bisa berdiri lagi. Gitu Bang. Nah gimana tuh cerita dari Bang Julian? Komen di bawah ya kalau menurut lu serem, komen. Nah lu punya IG nggak? IG-nya apa nih? Ada. Ya udah coba sebutin IG-nya apa. Julian Fermi. Lu aja. JULIANFHERMY. Oke, ntar gua taruh di deskripsi sini sekalian di link di bawah sini ya. Nah ya udah. Ada pesan-pesan nggak nih buat yang lain yang nonton? Coba. Ya buat teman-teman mungkin kalau ada yang ngalamin kejadian kayak gue gitu juga, atau teman-teman gue ya lebih ini aja sih, bijak aja untuk nerimanya gitu. Kita kan memang hidupnya berdampingan ya, jadi ya dinikmatin aja lah asal nggak mengganggu. Gitu. Buat kalian yang punya cerita horor nyata, boleh nih di-share di channel ini. Nih kalau lo mau itu langsung DM aja Instagram kita atau kirim email. Oke? Thank you Bang, udah datang sini jauh-jauh ya Bang ya. Sama-sama Bang Fadil. Gue Fadil, Bang Julian, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.